Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati dengan nomor stambuk A251200032 kelas B kelompok 6. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang diberikan pada tugas pertemuan tanggal 9 Maret 2023. Nah, langsung saja untuk pertanyaan kunci yang pertama itu dengan materi ikatan kovalen. Jadi yang pertama, berdasarkan model A, berapa pasang elektron yang digunakan bersama pada ikatan di atas? Nah, pada model A, pasangan elektron yang digunakan bersama berjumlah 1 pasang elektron. Kemudian, berdasarkan model A, berasal dari unsur manakah pasangan elektron pada ikatan yang terbentuk? Jadi, berasal dari unsur hidrogen dan klorida yang termasuk ke dalam unsur non-logam. Yang ketiga, ikatan yang terbentuk pada model A merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, berdasarkan data jawaban soal antara nomor 1 dan nomor 2, bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen tunggal? Nah, jadi proses pembentukannya yaitu pada molekul HCl terjadi proses pemakaian satu pasang elektron secara bersama-sama, di mana atom Cl menyumbang satu elektron untuk atom H yang diikat sehingga atom H yang diikat menjadi duplet. Nah, sebaliknya atom H yang diikat menyumbang satu elektron pada atom Cl sehingga atom Cl juga bisa mencapai oktet. Yang keempat, berdasarkan model B, berapa pasang elektron yang digunakan bersama pada ikatan di atas? Pada model B, pasangan elektron yang digunakan bersama berjumlah 2 pasang elektron. Berdasarkan model B, berasal dari manakah pasangan elektron pada ikatan yang terbentuk? Yaitu berasal dari 2 unsur oksigen yaitu unsur non-logam. Yang keenam, ikatan yang terbentuk pada model B merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, berdasarkan data jawaban soal nomor 4 dan 5, bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2? Jadi, proses terbentuknya yaitu pada model O2, tetapi proses pemakaian 2 pasang elektron secara bersama-sama, di mana setiap atom oksigen menyumbangkan 1 pasang elektron agar berikatan sehingga mencapai oktet. Yang ketujuh, berdasarkan model C, pasangan elektron yang digunakan bersama berjumlah 3 pasang elektron. Kemudian yang kedelapan, ikatan yang terbentuk pada model C merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan jawaban soal nomor 7, bagaimana proses pembentukan ikatan rangkap 3? Jadi, ikatan N2 terbentuk karena atom N memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan, sehingga antar atom N akan saling berikatan dengan memakai pasangan elektron dan membentuk senyawa N2 secara bersama. Untuk soal latihan, yang pertama, beri tanda mana yang merupakan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3 pada senyawa berikut. Nah, bisa dilihat pada slide yang ditampilkan. Di situ ada contoh H2SO4, HCN, dan HNO2. Di situ ditunjukkan anak panahnya ada yang merupakan ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen tunggal, dan ikatan rangkap 2 serta ikatan rangkap 3. Nah, untuk soal nomor 2, gambarkan ikatan kovalen molekul-molekul di bawah ini menggunakan struktur Lewis. Nah, bisa dilihat pada slide yang ditampilkan. Di situ ada gambar dari molekul-molekul Cl2, Cl2O, CO2, dan NH3. Nah, kemudian kelompokkan molekul-molekul di atas berdasarkan jenis ikatan kovalen yang dimiliki. Ikatan kovalen tunggal contohnya Cl2, Cl2O, NH3, dan CH4. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 ada CO2 dan ikatan kovalen rangkap 3 ada P2. Kemudian, buatlah kesimpulan tentang proses pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama hanya 1 pasang saja, dengan artian masing-masing atom hanya memberikan 1 elektron saja untuk digunakan bersama-sama.
Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama terdiri dari 2 pasang dengan artian masing-masing atom memberikan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama. Yang ketiga, ikatan rangkap 3 terbentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan 3 elektron tidak berpasangan untuk berikatan sehingga memenuhi kaidah. Yang keempat, ikatan kovalen koordinat terbentuk jika pasangan elektron bersama yang digunakan kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Selanjutnya ada teori VCPR atau domain elektron. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Di situ ada struktur Lewis dari CCl4 dan CO2. Nah, untuk pertanyaannya, berdasarkan struktur Lewis pada model 1A dan 1B, atom apakah yang bertindak sebagai atom pusat? Jadi yang bertindak sebagai atom pusat adalah atom C. Nah, berdasarkan model 1A dan model B, berapa jumlah pasangan elektron ikatan yang terdapat? Jadi untuk 1A itu ada 4 pasangan elektron ikatan dan 1B ada 2 pasangan elektron ikatan. Untuk yang ketiga, berdasarkan jawaban soal nomor 2 dan informasi pada tabel 1, tentukan tipe dan bentuk molekul dari CCl4 dan CO2. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Jadi, CCl2 itu memiliki bentuk molekul tetrahedral, sedangkan CO2 memiliki bentuk molekul linear. Kemudian tentukan bentuk model dari BF3, MgCl2, SF6. Jadi BF3 bentuk molekulnya trigonal planar, MgCl2 bentuk molekulnya linear, dan SF6 bentuk molekulnya tetrahedral. Kemudian ada langkah-langkah dalam menentukan bentuk molekul. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu atom pusatnya. Yang kedua, menuliskan konfigurasi elektron. Yang ketiga, menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, serta menentukan elektron valensinya. Yang keempat, menentukan bentuk molekulnya. Nah, untuk pertanyaan kunci, pada model 1 itu ada bentuk molekul dari CO2 dan model 2 bentuk molekul dari H2O. Nah, berdasarkan model 1 dan model 2, apakah perbedaan dari bentuk molekul pada model 1 dan model 2? Jadi model 1 bentuk molekulnya linear dan yang model 2 bentuk molekulnya planar bentuk V. Berdasarkan model 1 dan 2, tuliskan struktur Lewis dari senyawa CO2 dan H2O. Bisa dilihat pada slide yang ditampilkan, itu merupakan gambar dari struktur Lewis CO2 dan juga H2O. Yang ketiga, hitung jumlah pasangan elektron ikatan pada model 1 dan pada model 2. Model 1 itu berjumlah 2 pasangan elektron ikatan dan model 2 memiliki 2 juga pasangan elektron ikatan. Nah, untuk nomor 4, elektron yang berasal dari satu atom atau atom pusat yang tidak digunakan untuk berikatan dengan unsur lain disebut pasangan elektron bebas. Nah, berdasarkan model 1 dan model 2, berapakah jumlah PeB dari masing-masing senyawa? Jadi model 1 tidak memiliki pasangan elektron bebas dan model 2 memiliki 2 pasangan elektron bebas. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada model 1 dan model 2. Jadi jumlah PeI dan PeB pada model 1 yaitu PeI-nya ada 2 dan PeB-nya tidak ada. Sedangkan pada model 2, PeI-nya ada 2 dan PeB-nya ada 2. Nah, dengan menggunakan teori VCPR, gambarkanlah dan tentukanlah bentuk molekul dari H2O. Jadi bisa dilihat pada slide yang ditampilkan, itu merupakan gambar bentuk molekul dari H2O. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.